Segala hormat dan puji kami haturkan kepada Bapa yang di surga, yang menjadi tempat pengharapan dalam hidup kami. Menghadapi segala sesuatu apapun, kami yakin yang bisa menolong hanya Tuhan yang kami harapkan. Itulah sebabnya kami harus belajar untuk tidak sembrono kepada Tuhan. Sembrono kepada firman sama dengan sembrono kepada Tuhan. Sembrono dalam pelayanan sama dengan sembrono kepada Tuhan. Jangan terjadi dalam hidup kami, supaya jeritan doa kami selalu dijawab Tuhan. Itulah yang kami dambakan dalam hidup ini, hingga Tuhan yang berkuasa nyata di tengah-tengah kami. Berdoa untuk Saudari Yuli, yang sampai saat ini belum terjadi pemulihan yang sepenuhnya, tolong Kau pulihkan. Berdoa untuk Saudara Anto, adik kami, yang sakit tidak bisa ibadah, Kau tolong Tuhan, Kau jamah dan sembuhkan. Juga untuk anak Tias yang mungkin besok atau lusa mau operasi, tolong Tuhan, berikan kekuatan iman, berikan kesehatan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan, diperlukan. Engkau adakan ya Tuhan. Firman-Mu akan kami sampaikan, berkatilah ya Tuhan. Supaya dengan firman-Mu kami mendapatkan satu bimbingan yang jelas dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya ucapkan selamat malam, shalom. Puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan. Anak cucu kami boleh tiba di tempat dengan selamat. Ya, Yusuf yang tujuannya periksa error matanya, tapi saya kemarin nangis dapat berita dari ibu. Katanya matanya sehat, langsung aku nangis. Di halaman situ aku mengucapkan terima kasih. Bersyukur, kami selalu berdoa. Ya, tadi juga ada hujan angin, saudara. Kami melihat di televisi, puting beliung menimpa. Ya, warga hancur rumah. Tadi saya berdoa, Tuhan, jangan angin puting beliung menimpa anak-anak-Mu. Saya sebut dari Dieng terus. Mohon terang supaya mereka bisa ibadah. Ini kalau terang saudara tidak ibadah, berarti saudara kurang menghormati doa yang dijawab. Oleh sebab itu, kerinduanku hanya satu. Jangan sampai doaku terhalang. Penghalang doa adalah dosa. Itu yang kami pergumulkan setiap saat. Karena yang merupakan pemisah antara manusia dengan Tuhan adalah dosa. Hingga telinga Tuhan berat mendengar. Tangan Tuhan menjadi singkat untuk menolong. Kita akan lanjutkan studi surat Ibrani. Kita baca dalam Ibrani pasal yang ke-12. Ayat yang ke-17. Ibrani 12 ayat yang ke-17. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Ya, ini jadi pelajaran buat saya dan saudara. Esau yang tidak menghargai hak kesulungan karena berburu yang akhirnya hanya bubur kacang merah semangkok. Ditukar hak kesulungan itu. Tetapi Yakub yang memelihara domba setiap saat dibutuhkan
oleh SK ayahnya bisa melayani. Ini contoh jelas sekali dalam Alkitab. Karena kita bersikap meremehkan hak kesulungan. Akhirnya satu kali saat membutuhkan berkat kesulungan itu diterima oleh Esau. Sudah saya jelaskan hak kesulungan pada Rebu yang lalu. Saya akan membahas tentang tidak ada kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Alangkah dahsyatnya, saudara. Kalau kesempatan yang diberikan Tuhan sekarang tidak kita hormati, tidak kita hargai. Nanti kalau kita membutuhkan diantaranya sakit, menjerit minta disembuhkan. Hidup dalam kekurangan, menjerit minta dicukupi. Hidup menghadapi masalah, banyak masalah, menjerit sampai mencucurkan air mata. Tidak didengar karena kesempatan sudah tidak ada. Amat terlebih kesempatan terakhir adalah untuk keselamatan jiwa. Ini yang selalu saya pergumulkan setiap saat. Tuhan, aku selaku hamba Tuhan. Jangan sampai aku egois. Hanya mementingkan diriku sendiri. Tapi tidak mementingkan mereka. Hingga kami selalu berdoa supaya sidang jemaat diberi kesempatan dan memanfaatkannya. Tapi kalau diberi kesempatan tidak memanfaatkan seperti Esau, hanya mengejar. Berburu untuk menyenangkan dirinya sendiri dan menyenangkan SK. Tapi satu kali kelak, tangan hampa, kosong. Ya, ini saya sangat menyadari. Tidak bisa manusia berbuat apa saja kalau sudah menghadapi angin puting beliung. Turki kembali terkena gempa bumi 5,6. Itu di Turki. Beberapa rumah roboh. Bisa terjadi seperti itu. Apakah saudara tidak membutuhkan perlindungan Tuhan? Supaya saya dan saudara dibedakan antara umat yang sungguh-sungguh seperti Yakub, memperhatikan domba yang digembalakan. Karena ketika SK ingin makan dengan kesukaannya, bisa melayani, menyenangkan hati SK. Dan Yakub turun berkat. Karena Yakub sudah berjanji kepada Esau, Esau bersumpah. Apa arti hak kesulungan? Toh nanti aku akan mati. Ini yang sangat menjadi kebodohan. Toh kita akan mati. Semua akan mati. Kalau di dunia ini sudah tercukupkan, rasanya sudah segalanya. Belum saudara. Ada waktunya nanti akan berteriak. Minta tolong. Apakah berkat itu sudah habis, Bopo? Kalau masih tolong aku berkati, sudah terlambat. Perempuan 5, darah yang bijak dan yang bodoh. Ketika yang bodoh berandai-andai, tidak perlu mempersiapkan minyak, sewaktu-waktu lampu padam,
dan mempelai datang. Tapi yang bijak mempersiapkan. Ada persiapan. Saya sangat mempersiapkan. Kapan aku dipanggil pulang Tuhan? Sangat saya persiapkan. Tetapi juga ketika aku masih diberi hidup, aku ingin jadi saksi Tuhan. Sekecil apapun, aku ingin menjadi saksimu. Bedakan tingkah langkah hidup kami, ucap kata kami Tuhan. Supaya menjadi berkat bagi mereka semua. Bukan menjadi batu sandungan. Tetapi menjadi berkat. Itu doa kami. Maka saya mengucap syukur. Berterima kasih kepada Tuhan. Ini anakku Yusuf. Diberi kesempatan kuliah di UGM. Dan sudah diterima. Tapi saya sarankan untuk apa? Mengejar-ngejar itu. Pikir kalau pensiun hanya berapa. Kalau kamu nanti punya kedudukan, apakah tidak nyimpang? Ya, kalau nyeleweng, kalau nyimpang. Apa arti hidup ini? Lebih baik istri suruh keluar kerja dan berusaha untuk masa depan. Kelihatannya nurut dengan nasihat daripada orang tua. Aku tidak dengar lagi bahwa tahun ini mau kuliah ke Jogja. Berapa biaya? Anak istri harus ditinggalkan. Kalau harus dibawa ke Jogja, terus bagaimana nanti? Saya mengucap syukur kalau anakku dengar-dengaran. Mengikuti petunjuk daripada orang tua. Ayo, usaha apapun untuk masa depan. Saudara, seorang pemimpin, seorang pengajar, seorang gembala harus tahu apa yang harus dikerjakan. Bukan sembarangan. Banyak gembala hanya jabatan. Sebagai gembala, sebagai pendeta, tapi tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk kepentingan sidang jemaat yang bermacam-macam karakter. Ada yang nurut, ada yang suka melawan, ada yang setengah, iya setengah tidak, bermacam-macam. Ada walaupun dalam hati suka berbantah. Itu seorang gembala harus bisa paham. Harus bisa menerima, harus bisa mengerti. Bagaimana harus memberikan bimbingan kepada mereka semua. Pertama-tama memberikan satu contoh dalam hidup. Memberikan keteladanan. Dan memberikan ajaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita baca dalam 2 Timotius 2 ayat 23 sampai 25. 2 Timotius 2 ayat 23 sampai 25. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Hindarilah yang ujungnya menimbulkan pertengkaran. Hindari. Terus. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Tetapi harus ramah terhadap semua orang. Harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Ya, dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka. Mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka
untuk bertobat dan dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal ya, kebenaran. sampai semua mengenal kebenaran. Bukan asal aku sudah cukup, asal aku sudah masuk surga, asal aku. Tidak boleh seorang pemimpin harus memberikan satu teladan. Dimulai daripada rumah tangga. Bagaimana saya harus menjadi teladan kepada istriku, hingga istriku sangat mencintai aku. Bagaimana aku harus memberi teladan pada anak-anakku. Jangan mudah putus asa. Jangan mudah marah. Jangan mudah mengambil keputusan. Seperti peristiwa yang pernah terjadi. Aku marah sama anakku. Karena mau ibadah dia baru main kemana, padahal anak-anak. Saya katakan tak putus kakimu nanti. Benar saudara. Tabrak sepeda, patah kaki. Menyesal, jangan terulang. Aku ingin kepada anak-anakku diberkati. Kepada cucuku diberkati. Kepada sidang jemaat diberkati. Jangan mengucapkan kata-kata yang kotor, yang kasar, itu didikan untuk saya. Saya harus menunjukkan satu sikap yang lemah lembut, yang baik, bisa menerima. Walaupun orang itu suka melawan, ayo kita tunjukkan perkara yang baik. Itu ajaran Rasul Paulus kepada anak buahnya, yaitu kepada Timotius. Tapi aku mengajar kepada bawahan tuh, apakah aku bisa memberikan teladan, saudara? Apakah cuma ajaran saja? Ya, apakah aku bisa memberikan contoh yang baik? Bagaimana mengasihi anak, bagaimana mengasihi cucu, bagaimana mengasihi sidang jemaat, bagaimana mengasihi, bagaimana. Ya, ini ya perlu kita belajar pada firman Allah. Nama saya Paulus, tapi masih jauh dengan Rasul Paulus sebagai pengajar yang memberikan contoh, memberikan keteladanan kepada Timotius, hingga Timotius menjadi berhasil dalam pelayanannya, juga menjadi teladan. Jadi bukan hanya pengajar yang menjadi teladan, tapi yang diajar juga nanti menjadi teladan di dalam rumah tangga keluarganya, sekitarnya, dan lebih jauh lagi di mana saudara bekerja, menjadi anak yang baik, yang jujur, yang mungkin dimarah oleh majikannya bisa menerima. Ya, kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Allah, kita ada kekuatan menggunakan kesempatan, waktu yang ada, yang masih ada sekarang diberikan pada kita. Supaya apa? Supaya orang lain bisa sadar dan bertobat. Tuhan hanya ingin melihat kesempatan yang diberikan pada saya dan saudara ini untuk kita bertobat. Kalau kita akan melihat sejarah, siapa toh yang tidak salah? Salah nikah, salah tingkah laku, salah ini, salah itu, dan lain sebagainya. Jangan hanya melihat itu. Lewat cara itu, mungkin cara Tuhan mau memakainya. Seperti Rasul Paulus. Menjadi pembunuh. Menjadi pembenci orang Kristen. Tetapi kenyataannya, Paulus bertobat. Yang kita harapkan semua adalah
Dimulai dari seorang gembala pendeta bertobat. Dari orang tua, bapak ibu bertobat. Supaya anak-anaknya mencontoh kepada bapak ibunya. Menyadari, oh iya ya, bapak ibuku menjadi teladan bagiku. Dalam nikahnya, dalam kebaikannya, dalam bimbingannya, dalam tuntunannya, dan lain sebagainya. Rasul Paulus seorang pengajar, memberikan contoh, memberikan teladan kepada yang dipimpin. Kita lihat dalam 1 Korintus 4, ayat yang ke-16. 1 Korintus 4, ayat ke-16. Sebab itu aku menasihatkan kamu. Aku menasihatkan kamu. Turutilah teladanku. Turutilah teladanku. Jadi Paulus ini mendambakan keteladanan. Bukan hanya mendambakan pengajarannya hebat. Saya ada hamba Tuhan yang setiap bertemu, dia berkata, aku mau meteladan bapak seniorku. Hingga mereka belajar mengeterapkan sistem ajaran di sini, saudara. Tentang pengorbanan. Pengorbanan bulanan sudah diterapkan. Diajarkan kesungguhannya. Ini mau ke Magelang. Sabdi Magelang, 100 tahun baptisan. 100 tahun baptisan ini KKR yang berbicara dari Korea Selatan. Ini perlu Rasul Paulus, ikutilah teladanku. Jadi bukan hanya ajarannya, suaranya, tapi keteladanannya. Tetapi Paulus juga bukan hanya kamu mengikuti teladanku, tapi kamu juga harus menjadi teladan. Ini sekarang banyak orang yang tidak terlalu jauh ke sana, saudara. Yang penting percaya, yang penting ke gereja, yang penting melayani, seakan-akan itu sudah sesuatu yang luar biasa. Tetapi tidak mencontoh perkara yang benar. Perkara yang baik. Yang mengajar pun tidak memberikan teladan. Supaya menjadi daya tarik. Ya saudara, inilah yang saya belajar kepada Tuhan, belajar firman Allah, belajar kepada Rasul Paulus dalam keteladanannya. Kalau aku sudah mampu seperti Rasul Paulus, seperti Timotius, supaya jemaat juga menjadi teladan. Menjadi contoh dalam perbuatan yang baik. Menjadi hal yang menarik. Saya puji Tuhan, mengucap syukur. Ulang tahun pemuda, saya melihat semuanya bisa cukup mengerti, berkorban. Karena berkorban itu keikhlasan. Tapi kalau perempuan itu kejujuran. Ya, bukan keikhlasan, itu haknya Tuhan. Itu kejujuran. Sudah jujurkah? Sudah ikhlaskah? Ini penting, ini dinilai oleh Tuhan. Saya selalu berhubungan dengan Tuhan. Tuhan melihat hatiku. Apa yang kupikirkan, kalau memikirkan yang tidak baik, tolong Tuhan. Aku tidak mau terseret kepada pikiran yang tidak baik. Lepaskan Tuhan.
Aku percaya Engkaulah kekuatanku. Engkaulah yang akan berikan kemenangan kepadaku. Hingga aku tidak terlambat memanfaatkan kesempatan. Kebanggaanku kalau kau dipanggil pulang Tuhan. Pintu surga terbuka. Luar biasa. Tapi aku secara badani juga harus menjadi teladan. Inilah penting bagi saya dan bagi saudara semua. Rasul Paulus katakan dalam surat Filipi pasal 3, ayat 17, bukan hanya aku yang menjadi teladan, tetapi kamu juga. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Ya, ikutilah teladanku, tapi juga perhatikan jemaat GPD Kali Putih harus menjadi perhatian. Di mana saudara berada? Di Kaliwiro, Banjarnegara, Winongsari, Balikambang, Kewuan, Sapuran, Kretek, Kali Putih, ya Banjaran Telekom. Dikatakan saudara-saudara ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Alangkah hebatnya saudara. Saudara dimanapun menjadi teladan. Melihat gembalanya tersanjung karena menjadi teladan. Melihat jemaat yang dipimpin tersanjung karena menjadi teladan. Wah, jemaat Kali Putih. Karena apa? Karena diberi contoh oleh pemimpinnya. Patuh, taat, disiplin. Bukan seenaknya, semaunya. Luar biasa. Ini Rasul Paulus. Ikutilah teladanku. Dan perhatikanlah mereka yang mengikuti teladan Paulus. Yang hidup seperti kami. Yang menjadi teladanmu. Yang juga menjadi teladan bagi banyak orang. Puji Tuhan. Ya, saya dengar ketika almarhum ibunya Danu dipanggil pulang Tuhan dengan begitu mulia. Saya hanya mengucapkan sepatah kata, katakan kepada Bapak Kamto, Bapak Gembala setempat, karena dia istri pertama dipanggil pulang Tuhan. Nikah lagi. Pak Kamto kurang lebih 20-an tahun mungkin sudah sakit. Ya saudara, ada kerinduan istrinya melayani. Ternyata tidur pagi-pagi. Jam 4 masih menuntun ke kamar mandi. Jam 6 dibangunkan sudah tidak bernyawa. Kayak apa? Pilu Pak Kamto. Tapi aku hanya ucapkan kata, Mas, semua yang diizinkan Tuhan baik. Perkataan itu ternyata terus didalami. Misalnya yang meninggal dunia Pak Kamto dulu, bagaimana nasibnya ibu? Ya saudara, dia tidak mampu melanjutkan penggembalaan. Tidak mampu, tetapi karena ibu gembala dulu luar biasa. Luar biasa menjadi saksi. Ini contoh konkret. Aku bersyukur kepada Tuhan. Aku berterima kasih kepada Tuhan juga. Jemaat dari Kali Putih juga menjadi saksi. Di sana hasil daripada jerih lelah Paulus. Kalau saya jerih lelah karena firman, akan berhasil.
ada saja cara Tuhan untuk mengangkat. Dengan caranya Tuhan. Tidak bisa dipikir, ditafsir oleh manusia. Tapi Tuhan sendiri yang menentukan kalau kita ini benar-benar hidup kepada Tuhan sungguh-sungguh. Doanya dijawab. Ya, saudara. Saya berterima kasih ya karena faktor usia bagaimanapun juga saya harus bisa menerima apa saja. Tapi satu doaku, kalau saya masih hidup, minta bermanfaat, menjadi saksinya Tuhan. Itu doa kami. Aku tidak mau menjadi orang yang tidak ada arti yang apa-apa. Aku tidak mau. Hanya aku dicukupi, hanya aku diberkati. Buat saya, saudara, untuk berkat keuangan itu buat pribadi saya. Sudah tidak terlalu kami membutuhkan. Tapi buat saksi, saya membutuhkan. Dan ternyata Tuhan adakan menjadi saksi di depan anakku. Menjadi saksi di depan cucuku. Menjadi saksi di depan keluargaku. Menjadi saksi di depan sidang jemaat. Luar biasa. Aku mendoakan selalu jemaat diberkati oleh Tuhan. Bagaikan domba yang digembalakan, gemuk. Susunya banyak. Bulunya tebal. Itu doaku. Supaya mereka diberkati semua oleh Tuhan. Dan aku menjadi saksi. Tadi istriku cerita dari Wonosobo, dia jalan-jalan. Aku di rumah. Aku takut terlalu capek sore pelayanan. Saya utamakan pelayanan. Baru jajan, katanya jajan rasa. Bapak-bapak polisi cukup banyak jajan di situ. Tetapi, ya Pak Kapolsek kenal nyalami istriku. Menanyakan saya, Bapak di rumah, kebetulan dengan cucu saya. Cucu saya jadi donatur langsung dibayari. Itu diantara mengangkat nama saya. Otomatis diceritakan. Cara Tuhan itu ada saja. Bukan dirancang. Bukan diprogram. Aku bersyukur. Ada yang seperti itu. Oh, cucunya. Oh, jemaatnya Pak Paulus. Oh, orang dekatnya Pak Paulus. Oh, ya saudara, ini cara Tuhan. Karena doa saya ingin jadi saksi. Doa yang sungguh-sungguh, yang dikenal Tuhan. Bukan tidak dikenal. Siapa yang tidak dikenal? Yang berbuat jahat. Aku tidak kenal kamu, hai pembuat kejahatan. Kalau saudara bertahan dalam jahat, tidak dikenal oleh Tuhan. Doamu tidak didengar. Hanya mungkin saudara pinter ini, pinter itu. Tapi satu kali kelak mengetok pintu minta dibukakan. Dengan jeritan, dengan air mata yang banyak. Dijawab, aku tidak kenal kamu, hai pembuat kejahatan. Tidak memanfaatkan kesempatan waktu untuk bertobat, tapi bertahan dalam kejahatan. Yang doanya tidak akan didengar oleh Tuhan. Tapi kalau kita menempatkan diri menjadi umatnya Tuhan. Menjadi orang pilihan Tuhan. Menjadi anak sulung. Israel adalah anakku yang sulung. Menjadi Israel rohani luar biasa. Tidak akan kekurangan saudara. Tidak akan celaka. Tidak akan sengsara. Tangan Tuhan tidak singkat. Memberikan perlindungan, memberikan pertolongan. Ini janji Tuhan. Tapi kalau kita sembrono,
Ya, berbuat pada Tuhan tidak ikhlas, berbuat pada Tuhan tidak jujur, itu sembrono namanya. Kalau berteriak, Tuhan tolong saya, jawabnya, aku tidak kenal kamu. Keluaran 3, ayat yang ke-7. Keluaran pasal 3, ayat yang ke-7. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka. Aku telah mendengar seruan mereka. Yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Ini doanya didengar. Anak sulung Israel, orang yang menghargai kesempatan, orang yang menghargai masih ada waktu, masih diperpanjang napas. Jangan hanya mengejar bubur kacang merah sepiring. Tuhan lebih utama, saudara. Apakah saudara akan kekurangan? Tidak. Tidak akan kekurangan. Tuhan akan memberikan sesuatu yang saudara minta. Bangsa Israel ditindas oleh Firaun di Mesir. Karena mereka tidak kenal dengan Yusuf. Ditindas. Diperbudak, sengsara. Kalau manusia ini sudah diperbudak oleh iblis, diinjak-injak oleh iblis, hingga mengikuti maunya iblis berdosa. Tidak pernah rindu untuk jadi baik. Hati-hati, saudara. Tidak pernah rindu jadi baik. Saya akan berdoa, Tuhan, tolong hamba-Mu ini, Tuhan. Merindukan hidup suci, hidup tanpa salah, Tuhan tolong. Jangan aku mudah tergoda oleh apapun seperti Tuhan Yesus tidak pernah tergoda. Yesus adalah manusia biasa. Tetapi Yesus juga Allah yang luar biasa. Yesus adalah manusia. Tapi Yesus adalah Allah. Maka tidak tergoda, menolak. Ada tersurat. Jika kita menghargai firman Allah, ada kekuatan menolak dosa. Dosa apapun, dosa ketidakjujuran, dosa ketidakikhlasan. Hati-hati, saudara. Ya, semua ini kalau datang malapetaka, habis. Tidak bisa dipertahankan. Tapi kalau ada perlindungan Tuhan, luar biasa. Itulah yang kami doakan. Walaupun seperti apapun, karena dikatakan firman-Mu menopang segala sesuatu. Termasuk saya dan saudara ditopang oleh firman. Itulah sebabnya hormatilah firman Allah. Jangan seakan-akan kayak hormat pada firman, tapi kenyataannya tidak ada kejujuran. Tidak ada keikhlasan. Apakah itu hormat pada Tuhan? Bukan. Yang hormat pada Tuhan itu ikhlas. Bawalah. Dibawa. Persembahkanlah. Dipersembahkan. Itu yang ikhlas. Yang jujur. Tapi kalau tidak memiliki itu, satu kali kelak menjerit mengeluarkan air mata, mungkin air mata darah sekalipun. Tidak didengar oleh Tuhan. Dijawab dengan tegas dan keras. Aku tidak kenal kamu, hai pembuat kejahatan, nyahlah. Ngeri, saudara. Ayo kita belajar, kita butuh Tuhan. Cucuku butuh Tuhan, mau melahirkan anak. Ketika merasa ada sakit, diperiksakan ke Magelang. Karena mau lahir di sana. Aku terus memantau. Ya, karena itu udahlah buyutku yang pertama.
Ya laki-laki. Setelah dikirimi, ya, foto itu. Anaknya gerak-gerak. Ini ada yang baru tidur, opa. Baru tidur. Saya senang sekali. Aku hanya mendoakan. Tuhan tolong perjalanan cucuku. Supaya sampai di Magelang dengan selamat. Kembali juga dengan selamat. Dengar doaku. Buyutku Tuhan. Engkau jaga, engkau lindungi. Itu saya bisa berdoa seperti itu. Aku yakin. Kalau aku ini adalah menjerit, berdoa dengan tidak menyimpan dosa, Tuhan mendengar. Karena kata firman-Allah, telinga Tuhan tidak terlalu berat mendengar. Tangan Tuhan tidak terlalu singkat untuk menolong. Yang menyebabkan Tuhan tidak mau dengar. Tuhan tangannya singkat tidak menolong. Dosa dan kejahatanmu. Ayo hati-hati, saudara. Jangan sembrono hidup. Pergunakan waktu, kesempatan yang ada ini digunakan. Saya akan menggunakan. Saya tidak akan meremehkan pemakaian Tuhan orang hamba Tuhan dari Korea Selatan. Tentu dia menjadi donatur pembangunan gereja di mana-mana termasuk di wilayah 6 nih. Berapa banyak gereja dibangun dari Korea Selatan. Saya ingin juga diberkati. Ini lewat KKR, lewat firman yang akan saya dengarkan nanti. Cuma satu, kalau mungkin saya nanti capek berdiri lah ini, saudara. Saya pikirkan ingin beli kursi yang lipat itu mungkin kalau capek. Saya bisa duduk di gor di Magelang. Tapi tidak tahu nanti bagaimana pengaturannya. Namun saya siap berangkat. Ya mungkin saya dengan Yusuf nyopirnya supaya supir nyopir mungkin mobil putih. Dan yang lain yang punya mobil ikhlaskan saudara untuk KKR. Kalau ada yang nyopir, ikhlaskan, syukur saudara mencari. Yang nyopir sekalian, rela untuk Tuhan. Nanti remaja boleh, karena di sini jatah 50. Tapi misal ada 100, tidak masalah saudara. Ya nanti sewa bis. Ya sewa bis, bukan bis yang besar. Mungkin nanti saudara Supri tak serah, ayo mencoba. Ini dari Korea Selatan. Kita coba, kita buktikan. Siapa tahu ada keajaiban yang luar biasa untuk saya dan saudara. Karena Tuhan memakai seseorang berbeda. Beda. Inilah karena bangsa Israel menjadi umatnya. Jeritan doanya didengarkan. Karena kata firman-Allah, penderitaan yang kita terima tidak melebihi dari kekuatan. Tapi penderitaan yang kita dapatkan sekarang ini tidak sebanding dengan kebahagiaan yang disediakan oleh Allah. Dalam kerajaan surga, saya selalu merenungkan, Tuhan aku di sana. Bahagia. Tidak ada kesusahan. Karena apa? Aku memanfaatkan kesempatan untuk itu bertobat, meninggalkan dosa apapun. Saya berseru kepada Tuhan, jangan ada sedikit pun dosa dalam diriku Tuhan. Supaya aku tidak ada pemisah antara aku dengan Tuhan. Enggak jeritan suaraku didengar oleh Tuhan. Itu yang saya rindukan. Ini juga menjadi mata pelajaran bagi saudara semua. Kita harus sungguh-sungguh saudara. Penderitaan kita ini tidak sebanding dengan kebahagiaan yang disediakan oleh Allah. Seakan-akan di dunia ini kalau bisa ke sana kemari seperti sudah paling bahagia.
Belum. Tidak sebanding, saudara. Sewaktu-waktu bisa mengalami penderitaan yang luar biasa. Tanya saudara Amri yang pernah tabrakan. Menderita luar biasa. Tapi ceritanya didengar. Istrinya yang melayani begitu setia. Didengar. Dia sembuh. Kembali menjadi pelayan yang setia suami istri. Saya bangga, saudara. Saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau sidang jemaat bisa menerima apa saja. Karena yang disediakan Tuhan lebih dari segala. Apa yang kita dapatkan di dalam dunia ini. Roma 8 ayat 18. Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan oleh Tuhan. Luar biasa, saudara. Tidak sebanding. Itulah sebabnya saya bersyukur ya, usia lanjut ini. Aku berusaha makan sederhana. Makanan banyak, yang enak, yang ini banyak. Aku hanya merawat, karena tugasku adalah merawat tubuh saya. Tugas saya. Sampai nanti Tuhan berkenan memanggil saya. Yang saya rawat juga perkara yang rohani. Maka kalau saya menderita, itu didikan Tuhan. Untuk saya makin disucikan. Bukan penderitaan saya itu hukuman, tidak. Hukuman itu kalau kita nekat berbuat dosa, itu hukuman, saudara. Tapi kalau kita sadarlah. Seberapa dosa kita. Kalau kita akui, diampuni. Saya rasakan itu, saudara. Diampuni, senang. Anak-anakku melihat, ya bagaimana saya, hubungan saya dengan istri, ya bahagia masa tua. Kiranya aku menjadi teladan bagi anak-anakku, bagi cucuku. Ya mungkin tidak kekurangan ini, itu dan lain sebagainya. Tetapi kebahagiaan dalam rumah tangga penting, saudara. Aku kalau ya cucu saya datang ke sini, suami istri, kelihatan senyum-senyum, bahagia, saudara. Tapi kalau pelerok-pelerokan, pedih hatiku. Kalau bersenyum, rasanya mesra hubungannya, bahagia aku. Ya, itu yang saya utamakan. Kalau soal uang, berapapun saya hanya senang uang. Tapi kembali saya pergunakan untuk orang lain. Karena saya membutuhkan sedikit. Mungkin sarapan 5.000 aku sudah cukup. Makan lagi sore. Karena faktor usia, aku bersyukur usia aku sampai usia lanjut. Hingga aku tidak mengikuti hawa angkara murka. Tapi yang muda-muda tentu berbeda dengan yang tua. Namun saya saksikan untuk saudara akan berjalan ke sana. Kalau saudara tua nanti bisa mengerti. Oh Tuhan, kebutuhanku sangat sederhana. Sayur yang murah. Makan yang murah. Tidak harus yang mahal-mahal seperti dulu. Tongseng. Sate. Ya. Apakah salah makan itu? Tidak untuk anak muda. Tapi untuk saya batasi. Kopi, wah sekarang saya tiadakan. Semua. Kalau rokok sudah berjalan ya 60-an tahun mungkin. Tidak merokok.
Ya 55 tahun, tidak merokok. Tapi kopi kadang-kadang kepengen. Tidak. Anakku Yusuf selalu mengingatkan, Bapak begini begitu. Terima kasih anakku. Mengingatkan Bapak untuk tidak gelojoh, untuk tidak sembrono. Sebab kalau kita banyak menderita, banyak kesadaran, tujuannya apa? Untuk bertobat. 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 5. 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 5. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Ini yang kita sembah nih, sumber segala penghiburan. Menghadapi apapun, kesedihan, kekurangan, apapun. Allah kita ini sumber penghiburan. Hidup yang penuh belas kasihan. Terus kan? Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Menghibur dalam segala penderitaan kami. Sehingga kami sanggup menghibur mereka Ya. yang berada dalam bermacam-macam penderitaan. Dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Ya. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus. Ya. Demikian pula oleh Kristus, kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Puji Tuhan ya saudara. Maka saya diizinkan sakit. Sakit jantung. Sakit prostat. Yang belum tahu katanya batu empedu tapi tidak terasa apa-apa sampai sekarang. Kami berobat ini. Ya, saya senang, tidak apa-apa. Memang sarana meninggal itu harus sakit. Saudara. Tapi ibunya nunung tanpa sakit. Tanpa sakit. Tidur. Hanya antar jam 4 sampai jam 6. Dipanggil pulang Tuhan seperti tidur. Saya melihat, waduh puji Tuhan. Orangnya tulus. Setia melayani suami, hasilnya positif. Tidak neko-neko. Ini yang saya lihat kesaksian nyata. Saya perhatikan ketika hidupnya. Hanya nurut. Saya mengucapkan syukur kepada Tuhan. Ada kesaksian. Demikian juga saya diizinkan. Sakit ini, sakit itu, aku tidak sedih. Aku bersyukur. Maka aku bisa menasihati Pak Kamto. Segala sesuatu yang diizinkan oleh Tuhan, baik. Karena aku merasakan kebaikan Tuhan. Sampai aku masih bisa menyampaikan firman Allah. Yang udah lupa mau ngeleng-ngeleng apa makanan, gaduh-gaduh saja lupa. Apalagi kalau di Jogja nih kota mana, jalan mana, sudah lupa saudara. Pelupa banget. Bertemu dan siapa itu siapa orangnya tahu. Namanya tidak tahu. Maka saya mendoakan saudara tiap malam supaya nama tidak lupa. Saya sebut namanya. Setiap malam. Supaya saya tidak lupa. Karena begitu tidak saya sebut. Saya lupa siapa itu. Ya. Siapa? Anaknya. Tupar itu siapa? Yang laki siapa? Pernah lupa, lama sekali. Oh Yudi. Itu diantaranya. Yang lain juga. Saya lupa. Tapi saya sebut nama itu. Saya doakan. Supaya aku tidak lupa. Ini saudara yang saya rasakan. Kalau Tuhan itu sumber penghiburan. Waduh, doa malam buat saya luar biasa.
Cara teori, jangan doa malam, Opa. Jangan doa malam, kan siang saja. Malam harus tidur, harus sekian jam dan lain sebagainya. Maka siang saya gunakan untuk membayar utang. Malam kurang tidur, saya bayar siang. Karena saya bukan punya pekerjaan seperti saudara. Pekerjaan saya berdoa dan membaca firman Allah. Itu pekerjaan saya. Saya membaca firman Allah malam. Kalau sedang mata baik, malam. Sebelum doa 1 jam saya baca firman. Ya, kalau tidak baca firman 1 jam sebelum persiapan. Untuk khotbah minggu, untuk khotbah Rabu, untuk khotbah kalau pas ke Dieng, untuk Dieng dan lain sebagainya. Persiapan malam saya lebih tenang daripada siang. Itulah sebabnya kalau siang saya tidur, ya itulah saya. Jam 11 itu jam saya, saudara. Saya mulai ke kamar. Nanti jam 12:30 sudah bangun. Kadang-kadang sampai jam 1. Tapi kadang-kadang jam 12 sudah dibangunkan oleh Tuhan. Tadi malam perasaan saya terlambat. Lihat jam kayak sudah 5:30. Ternyata baru 11:30. Haleluya. Ya, tapi saya komen, karena tidak ada sinyal. Karena aliran dicabut oleh anak saya. Dia tidak tahu untuk ngecas HP atau apa. Ya, sampai pagi baru masuk. Aku tetap komen. Kalau sinyal masuk, komen saya masuk. Sampai sahabat doa tanya sama ibu, Bapak kok tidak komen apa sakit? Seorang yang sangat disiplin. Dan saya punya sahabat yang juga sudah sangat disiplin. Saya doakan terus supaya merasa berkat. Seperti apa yang saya alami, yang saya rasakan. Ini suatu yang luar biasa, saudara. Jadi saya dan saudara-saudara dalam grup doa sangat menghormati doa malam. Sekarang contoh orang yang bertobat. Orang tua sangat sabar, Tuhan itu sabar. Saudara berbuat apa saja dibiarkan. Tapi tentu orang tua berdoa, Tuhan sadarkan anak saya. Ya, tentu. Dibiarkan. Mau apa saja dibiarkan. Tetapi oleh doa orang tua, sadar. Itu kerinduan saya juga begitu, saudara. Aku jemaat sekarang mau berbuat apa saja. Monggo, itu anak-anak saya rohani. Saya mendoakan. Harapan saya sadar. Disadarkan mengalami sesuatu yang sulit dan tidak bisa mengatasi. Namun sadar, aku harus kembali kepada Tuhan dengan setia. Matius 4 ayat 17. Kalau tidak salah tulis, saudara. Matius 4 ayat 17. Oh ya. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah. Bertobatlah. Sebab kerajaan surga sudah dekat. Sebab kerajaan surga sudah dekat. Ayo, dekatnya Tuhan dengan dekat saya dan saudara beda. Dekat saya dan saudara, wah sudah sampai 80 tahun tak tunggu. Tapi 1 hari bagi Tuhan, 1000 tahun bagi manusia. Kerajaan surga kaitannya dengan bertobat. Jangan sekali-kali tidak berpikir untuk bertobat. Jangan sekali-kali. Hingga saudara tidak menggunakan kesempatan perpanjangan umur. Diberi biaya, beri bensin untuk ibadah, bisa.
Ada yang pakai motor. Ada yang diberkati punya mobil. Tapi mungkin motornya disimpan. Mobilnya disimpan. Ya, untuk Tuhan rasanya eman-eman. Jangan, itu pemberian Tuhan. Ya, saya merasakan. Ini pemberian Tuhan. Saya pergunakan untuk pelayanan. Untuk ibadah. Pelayanan. Pergi mukerda ke Salatiga. Pulang sampai rumah paginya. Ke Joelo. Ya, pulang dari Joelo. Jemput anak cucu. Pulang jemput anak cucu sampai rumah. Paginya lagi. Periksa ke Jogja. Terus dipergunakan. Bensinnya bisa beli karena Tuhan mengadakan. Kalau kita sungguh-sungguh, jangan berpikir seakan-akan mengecilkan kuasa Tuhan. Diotak-otak sampai dipersempit rasanya. Eman-eman, sayang dan lain sebagainya, itu pikiran manusia. Tapi kalau pikiran Tuhan, ditunggu keikhlasan kita. Ditunggu kejujuran kita. Saudara bisa menggunakan waktu. Menggunakan kesempatan untuk Tuhan. Mengutamakan Tuhan itu arti pertobatan. Tapi kalau Tuhan dikesampingkan, itu artinya kita belum bertobat. Surat Rom 2. Ayat 5 sampai 8. Roma 2 ayat 5 sampai 8. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, Kekerasan hati yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Wah, akan dinyatakan, saudara. Wah, murka Allah dinyatakan. Kita menimbun murka kalau tidak mau bertobat, saudara, terus. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Akan dibalas setiap perbuatannya. Yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik. Memberi hidup kekal pada mereka yang tekun berbuat baik. Mencari kemuliaan, Mencari kemuliaan. kehormatan, Ya. dan ketidakbinasaan. Terus itu dikejar, dicari hal yang tidak binasa. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Hati-hati, saudara. Saudara diberkati ya. Punya mobil. Punya mobil. Untuk Tuhan kok eman-eman. Lihat terus untuk apa? Wah, untuk cari duit gini. Bisa dapat, bisa tidak. Ada mobil di tengah jalan atau tabrak dier. Banyak terjadi. Tapi tidak akan menimpa saudara. Hati-hati. Jangan sembrono. Diberkati. Dari Tuhan kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Jangan untuk kemuliaan diri sendiri. Hanya kepentingan diri sendiri. Yang tidak taat kepada kebenaran. Melainkan taat kepada kelaliman. Hidup kalau tidak sungguh-sungguh. Bisa gagal. Ya saudara. Bisa gagal. Ya justru mendatangkan satu beban yang berat. Mobil tidak bisa menolong. Kekayaan tidak bisa menolong. Dengan cara apapun tidak bisa menolong. Tapi Tuhan bisa menolong. Dengan caranya Tuhan. Aku sadar atas kekeliruanku. Aku sadar atas kesalahanku. Mumpung masih ada waktu. Karena kerajaan Allah terkait dengan pertobatan. Tapi kalau kerajaan dunia justru terkait dengan tipu daya. Menggunakan uang negara, menggunakan uang pemerintah, menipu orang dan lain sebagainya,
itu dunia. Tapi kalau Tuhan membutuhkan kesadaran, ya bukan dari semata-mata ajaran orang tua, tapi kesadaran anak. Orang tuanya bertugas mendidik. Kalau tidak sadar, mendoakan. Kita lihat contoh dalam Lukas 15 ayat 21 sampai 24 ini yang terakhir. Lukas 15 ayat 21 sampai 24. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan orang anak berdosa Bapa. Tidak layak menjadi anak Allah. Tidak layak, saudara. Tapi ini ucap kata yang sadar, aku tidak layak jadi anak Allah. Kok begini kelakuanku? Ya bergaul dengan perempuan jalang, menghabiskan harta karena punya kekayaan dihambur. Woi saudara, luar biasa. Gaya hidup yang mewah. Teruskan. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya. Ya. Dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Terus? Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Mari kita makan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Anakku telah mati lewat proses pertobatan tuh mati dan bangkit. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Ya cukup. Ini saudara, orang tuanya mendoakan, tolong Tuhan sadarkan anakku. Sadarkan cucuku, sadarkan jemaat yang kau percayakan kami gembalakan Tuhan. Berkati mereka. Diberkati saudara. Tetapi kalau saudara tidak bertobat, diberkati. Tidak mungkin jujur untuk Tuhan. Kalau tidak bertobat. Tidak mungkin ikhlas untuk Tuhan. Tidak mungkin kalau saudara tidak bertobat. Tapi kalau saudara bertobat untuk Tuhan, inilah aku tidak layak menjadi anak Bapa. Aku ingin menjadi hamba. Tetapi Bapa, ambil jubah, pakaian yang terbaik. Ambil cincin, kenakan sepatu. Ambilkan lembu yang tambun. Mari kita bersukacita karena anakku hilang telah kembali. Anakku mati dan bangkit. Mari pemain musik. Ku mau sepertimu Yesus.
dengan urapan kuasa Roh-Mu, budi baharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Oh, luar biasa kalau dipakai Tuhan. Ya, dalam bentuk apapun saudara, disempurnakan selalu. Senang sekali hidup tanpa dosa. Bahagianya tidak karuan, saudara. Dengan Tuhan itu ikhlas, dengan Tuhan itu jujur, senang sekali, saudara. Haleluya, bagaikan bencana. Bagaikan bencana, siap dibentuk kan? Siap dibentuk. Mumpung masih ada waktu, kesempatan, jangan sembrono. Nanti saatnya saudara menjerit, mengeluarkan air mata. Mungkin air mata darah tidak diterima karena kita bertahan dalam dosa kejahatan. Selalu luar biasa Tuhan kita. Dalam rumah-Mu, jadi alatnya Tuhan, jadi saksinya Tuhan dimanapun kita berada, saudara. Di tangan-Mu, bentuklah seturut kehendak-Mu. Kita bangkit berdiri, saudara. Pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus. Suci, tidak bertahan dalam dosa, dosa kecil ataupun dosa besar, jangan dipertahankan. Nanti teriak dan didengar oleh Tuhan. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus. Mari Pak Timotius tampil ke depan tuh, memimpin dalam doa. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Inilah yang menjadi doa dan kerinduan kami, Tuhan, untuk menjadi sama seperti Yesus. Memang hal ini bukan perkara yang mudah atau gampang, tetapi manakala kami mau hidup menuruti kehendak-Mu dalam penuntunan-Mu, ya Tuhan, maka proses untuk mencapai kepada seperti Yesus akan tercapai. Memang harus melalui satu perjuangan yang tidak ringan. Tuhan, ajarkan kami untuk memanfaatkan kesempatan yang masih Tuhan izinkan, yang masih Tuhan berikan kepada kami. Jangan seperti Esau yang tidak memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Saat dia mau menerima berkat, ditolak karena dia meremehkan akan hak kesulungan. Ini merupakan satu gambaran bagi kami supaya kami tidak
mengabaikan atau menyepelekan kasih karunia Tuhan. Berbicara kesulungan itu berbicara menjadi milik Tuhan. Berbicara kesulungan adalah bicara tentang hidup yang dikuduskan, dan juga berbicara tentang keselamatan. Jangan sampai keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami hanya ditukar dengan sepiring makanan kebutuhan secara jasmani demi untuk memenuhi keperluan atau kebutuhan jasmani, tetapi sudah mengabaikan akan berkat yang kekal. Tuhan, ini merupakan satu pelajaran bagi kami, supaya kami tidak mengabaikan perkara-perkara yang rohani yang membawa kepada kekekalan. Jangan sampai yang kekal itu hanya ditukar dengan perkara-perkara yang fana, sehingga pada saatnya untuk menerima berkat ditolak karena Esau tidak memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Begitupun juga dengan kami Tuhan. Jangan sampai ketika Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu, enyalah dari hadapanku, hai pembuat kejahatan. Inilah kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Seumur hidup yang Tuhan izinkan kepada kami, ini adalah merupakan kesempatan untuk kami bisa memperbaiki akan kesalahan demi kesalahan yang lalu. Tuhan, lembutkan hati kami. Jikalau dikatakan Esau tidak memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, ini bukan berarti Esau tidak memiliki kesempatan. Ada kesempatan tetapi tidak dimanfaatkan kesempatan itu. Terus yang dikejar itu hanya perkara-perkara duniawi, hanya dosa dan kesalahan yang tidak pernah disadari. Begitupun juga dengan kekristenan kami ya Tuhan. Selagi masih ada kesempatan, berarti Tuhan masih memberikan anugerah kepada kami untuk kami berbenah diri, mawas diri, untuk kami berkemas-kemas terus memperbaiki kehidupan ini. Pada saatnya kami akan menerima anugerah keselamatan itu. Kami tidak ditolak, tetapi Tuhan membukakan pintu untuk kami masuk dalam kerajaan surga. Oh Tuhan, kesempatan dalam hidup ini hanya sekali dan itu tidak akan terulang lagi. Itulah sebabnya Tuhan, jikalau kami menjadi orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang bisa memanfaatkan waktu demi waktu untuk kami terus mencari Tuhan, terus hidup ini diproses untuk menjadi sempurna, bahkan seperti pribadi Yesus yang adalah sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Didik dan ajar kami selalu menyadari akan keberadaan hidup kami, untuk kami tidak mengabaikan kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai dan selalu urapi hamba-Mu, berikan kekuatan kesehatan selalu ya Tuhan, supaya hamba-Mu tetap boleh eksis dalam pelayanan pekerjaan-Mu sejauh mana Tuhan percayakan pelayanan ini kepada hamba-Mu. Demikian juga sedang jemaat-Mu yang hadir. Jikalau ada segala persoalan, permasalahan apapun juga dalam pergumulan hidupnya, kami percaya Tuhan yang memberikan kekuatan dan kemampuan, berikan penghiburan yang susah, berikan kesembuhan yang sakit, berikan kekuatan yang lemah, supaya mereka boleh kembali dan mempermuliakan Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami minta perasaan doa sembah kami.
Haleluya. Kita angkat tangan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing. Turutlah kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dan kemurahan Sang Putra dan persekutuan Allah Rohul Kudus menyertai saudara, melindungi saudara, menjaga saudara, bahkan memberkati saudara dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya hingga hari Maranatha di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Semua kita katakan amin.